Penjajahan gaya baru. KPA ungkap 69 warga tewas akibat konflik agraria selama periode Jokowi. Selama 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2015 sampai tahun 2022, terdapat 69 warga yang tewas di wilayah konflik agraria. Penanganan konflik agraria selalu bersifat business as usual, menggunakan cara-cara represif, mobilisasi aparat sebagai backing perusahaan ketimbang bersikap netral di wilayah konflik agraria. Terbaru di Seruyan saja, 3 orang dilaporkan tertembak peluru tajam aparat kepolisian. 1 di antaranya atas nama Gijik tewas di tempat, dan 2 lainnya kritis. Ini semakin menambah daftar panjang nama korban. Itu adalah benang merah kinerja pemerintahan Jokowi di sektor agraria, yang disorot Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Pemerintah tidak pernah belajar dari wajah buruk penanganan dan penyelesaian konflik agraria selama 9 tahun terakhir, kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023. Tak heran, warga mengalami krisis berlapis, sebagai korban konflik agraria, juga korban brutalitas aparat dan perusahaan, karena menuntut hak atas tanahnya, ungkap Dewi. Institusi kepolisian, lanjut Dewi, selalu mengedepankan cara-cara kekerasan dan abai memahami konflik agraria struktural, bagaimana sejarah penguasaan tanah oleh korporasi sawit, yang memasuki wilayah hidup warga setempat. Padahal warga yang semestinya mendapat perlindungan, bukan perusahaan. Peristiwa naas tersebut terjadi Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023, saat masyarakat Bangkal melakukan aksi damai untuk menuntut tanah plasma mereka dari perusahaan perkebunan sawit, PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1 PT HMBP 1, yang merupakan bagian dari BES Group Agro International, milik keluarga Cahyadi, bebernya. Sebab mereka justru korban dari PT HMBP yang telah membuka bisnis dan operasi perkebunan mereka di atas tanah masyarakat sejak 2006, tutur Dewi. Inilah penjajahan gaya baru, mirip seperti konsesi-konsesi kebun Belanda ketika memulai operasinya, pungkasnya. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.